Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Pringgodani Abdullah dengan NIM 21050974049 dengan prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang komponen penyusun jaringan LAN. Apa itu LAN? LAN adalah suatu jaringan komputer yang cakupan wilayahnya hanya mencakup wilayah lokal saja atau terbatas. Contoh yang termasuk jaringan LAN adalah jaringan komputer di perkantoran, sekolah, kafe, rumah pribadi, dan lain sebagainya. Sederhananya, LAN adalah sebuah sistem komunikasi komputer yang jaraknya dibatasi, tidak lebih dari beberapa kilometer dan menggunakan koneksi high speed antara 2 hingga 100 Mbps. Pada LAN, setiap komputer dapat mengakses sumber daya yang ada di LAN sesuai dengan akses yang diberikan yang sudah diatur sebelumnya. LAN memungkinkan kita untuk sharing data atau menggunakan satu printer bersamaan dalam satu. Jadi, dengan menerapkan teknologi LAN ini, kita tidak perlu lagi susah-susah menarik kabel untuk menggabungkan komputer atau perangkat dengan lainnya. Beberapa karakteristik LAN. Poin yang pertama yaitu ada LAN berada dalam ruangan lingkup geografi yang lebih kecil, seperti area kantor, kampus, kafe, sekolah, dan rumah. Ada juga LAN memiliki kecepatan perpindahan data yang tinggi. LAN bisa berfungsi dengan baik tanpa membutuhkan jalur telekomunikasi dan tidak membutuhkan akses internet. Dan juga LAN ideal digunakan untuk pribadi atau internal karena pengelolaannya melalui administrator lokal. Selanjutnya, komponen penyusun jaringan LAN. Beberapa komponen dasar yang biasanya membentuk suatu LAN adalah sebagai berikut, yaitu 1. Workstation. Dalam istilah jaringan, maka workstation sebenarnya adalah node atau host yang berupa suatu sistem komputer. Sistem komputer tersebut dapat merupakan sistem komputer yang paling sederhana, yaitu PC, atau dapat juga suatu sistem komputer yang besar, seperti sistem mini komputer, bahkan suatu mainframe. User atau pemakai berhubungan dengan jaringan melalui workstation dan juga saling berkomunikasi seperti saling bertukar data. User juga melaksanakan program aplikasi pada workstation. Program tersebut dapat bekerja tersendiri di workstation tersebut atau dapat juga menggunakan jaringan, misalnya saling berbagi informasi dan workstation atau user lain. 2. Server. Sesuai dengan namanya, ini adalah hardware atau perangkat keras yang berfungsi untuk melayani jaringan dan workstation yang terhubung pada jaringan tersebut. Software yang mengelola jaringan berjalan pada server. Pada umumnya sumber daya seperti misalnya printer, disk, plotter, dan sebagainya yang hendak digunakan secara bersamaan oleh para pemakai di workstation berada dan bekerja pada server. Bergantung pada jenis pelayanan yang dikehendaki, maka dikenal antara lain disk server, file server, yaitu disk store digunakan secara bersama oleh beberapa workstation. Jenis yang lain yaitu print server. Print server digunakan secara bersama. Perlu diperhatikan bahwa suatu server seringkali dapat mempunyai berbagai fungsi pelayanan sekaligus. Server dapat berupa sistem komputer yang khusus dibuat untuk keperluan tersebut, sehingga ia tidak dapat digunakan sebagai workstation karena baik secara hardware maupun software ia berfungsi mengelola jaringan. Tetapi ada juga server yang sebenarnya berupa workstation dengan disk drive yang cukup besar kapasitasnya.
Dalam hal ini, server tersebut dapat digunakan juga sebagai workstation oleh si user atau pemakai. Yang ketiga, link. Workstation dan server tidak dapat berfungsi apabila peralatan tersebut secara fisik tidak saling dihubungkan. Hubungan tersebut dalam LAN dikenal sebagai media transmisi yang umumnya berupa kabel. Di samping itu, terdapat peralatan pelengkap yang pada dasarnya berguna untuk memperpanjang jarak capai hubungan jaringan tersebut, seperti misalnya repeater, bridge, gateway, dan sebagainya. Yang keempat, network interface. Suatu workstation tidak dihubungkan secara langsung dengan kabel jaringan ataupun dengan transceiver kabel, tetapi melalui suatu rangkaian elektronika yang dirancang khusus untuk menangani network protokol yang berhubungan dengan hardware. Rangkaian ini disebut network interface card atau network controller. Network controller ini berbeda-beda untuk setiap jenis LAN, tetapi memang ada controller yang rangkaiannya dirancang sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk lebih dari satu jenis LAN. Yang kelima, network software. Software ini sangat penting dan mutlak, karena tanpa software, maka jaringan tersebut tidak akan berfungsi sehingga workstation dan server tidak dapat bekerja sebagaimana yang dikehendaki. Software ini juga yang memungkinkan sistem komputer yang satu berkomunikasi dengan sistem komputer yang lain. Bagus tidaknya suatu LAN sangat ditentukan oleh bagus tidaknya software yang mengelola jaringan tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.